Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Bunga Puspita, NIM 1705520044 dari kelas B1 Audit Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya. Yang akan saya presentasikan adalah mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 3 tahun 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum terdapat beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama ada bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 penilaian tingkat kesehatan bank, bab 3 mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, bab 4 mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, bab 5 tingkat lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank, bab ke-6 ada sanksi, dan bab ke-7 adalah ketentuan penutup. Baik, saya akan membahas satu persatu dari bab-bab yang sudah saya sebutkan. Sebelum membahas tiap bab yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan menimbang hal-hal berikut. Yang pertama adalah bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Dan yang kedua ada bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil resiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Yang keempat, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan huruf D, dipandang perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Mengingat beberapa hal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 tentang Nomor 31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111 ditambah tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Untuk itu memutuskan dan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, untuk yang pertama saya bahas adalah bab 1 mengenai ketentuan umum. Di dalamnya terdapat pasal 1 yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan dimaksudkan dengan yang pertama ada bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang kedua, direksi yang di dalamnya dibagi menjadi
4 hal, yaitu yang pertama adalah bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum seperti yang pertama, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi dengan bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Berikutnya, Dewan Komisaris. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Yang keempat, ada tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian risiko bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keenam, perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketujuh, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Saya akan membahas mengenai bab kedua, pasal 2. Yang pertama, pasal 2 ayat 1, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ayat 2,
dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Yang selanjutnya ada bab 3 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Di dalamnya terdapat pasal 3 yang berisi ayat 1, yaitu bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Ayat 2, penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Dan yang ke pasal 3 ayat 3, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk ayat 4, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Ayat 5, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama ada untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan pada tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan pada tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Ayat 6, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Yang selanjutnya ada pasal 4 yang terdiri dari ayat 1, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Ayat 2, otoritas jasa keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dan yang ayat ketiga, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain. Selanjutnya ada pasal 5. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Yang selanjutnya ada bab 3 yang berisikan mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Di dalamnya terdapat pasal 6. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama ada
profil resiko, yang kedua ada good corporate governance, yang ketiga rentabilitas, yang keempat permodalan. Selanjutnya ada pasal 7. Pada ayat 1 berbunyi, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu yang pertama risiko kredit, kedua risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, 4 risiko operasional, 5 risiko hukum, 6 risiko strategik, 7 risiko kepatuhan, dan ke-8 risiko reputasi. Untuk ayat kedua berbunyi kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian untuk untuk ayat 3, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Pada ayat 4, penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Yang selanjutnya ada pasal 8 yang berisikan ayat 1, yaitu setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Untuk ayat 2, penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahap. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Yang kedua, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Yang ketiga, ada penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Untuk pasal 3, yaitu untuk ayat 3, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta pertimbangan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Untuk ayat 5, penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta pertimbangan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Berikutnya ada pasal 9. Pada ayat 1 berbunyi, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ayat 4, ayat 3, dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Untuk ayat 2,
Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama, peringkat komposit 1 atau PK1, yang kedua peringkat komposit 2 atau PK2, yang ketiga peringkat komposit 3 atau PK3, yang keempat peringkat komposit 4 atau PK4, dan yang terakhir peringkat komposit 5 atau PK5. Selanjutnya ada ayat 3 yang berbunyi peringkat komposit 1 atau PK1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Untuk ayat 4, peringkat komposit 2 atau PK2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor-faktor eksternal lainnya. Untuk ayat 6, peringkat komposit 4 atau PK4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan eksternal lainnya. Untuk ayat ke-7, peringkat komposit 5 atau PK5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank dan faktor eksternal lainnya. Berikutnya ada pasal 10, yaitu yang berbunyi dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas jasa keuangan wajib menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Dan selanjutnya ada bab 4 yang berisikan mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Di dalamnya terdapat pasal 11 yaitu berisikan ayat 1 yang berbunyi bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, profil resiko, yang kedua good corporate governance, yang ketiga rentabilitas, yang keempat permodalan. Untuk ayat 2, penetapan peringkat faktor profil resiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama adalah signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Untuk ayat 3 sendiri berbunyi penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau yang kedua, permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip CGC
pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan CGC secara konsolidasi. Untuk ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau yang kedua, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Untuk ayat 5 yaitu penerapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama ada signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau yang kedua yaitu permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Selanjutnya ada pasal 12. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka yang pertama adalah mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Selanjutnya ada bab 5 yang berisi tentang tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Di dalamnya terdapat pasal 13 yang berbunyi pada ayat 1 yaitu dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank terdapat yang pertama faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Dan atau yang ketiga adalah peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana, tindak, atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan yang pertama sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua ada paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan pada tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri bank. Selanjutnya ada ayat 4
Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya ada pasal 14. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Paling lambat ada 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. Dan selanjutnya ada 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Yang selanjutnya ada pasal 15. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Yang selanjutnya ada bab 4 mengenai sanksi. Di dalamnya terdapat pasal 16. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3 atau pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan. Yang terakhir ada bab 7 yaitu tentang ketentuan penutupan yang di dalamnya terdapat pasal 17. Ketentuan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pasal 18 ayat 1, pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat resiko bank umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk ayat 2, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku di sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 19, peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tingkat penilaian kesehatan bank umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan, salah-salah ucap atau mungkin sikap saya yang kurang baik. Mohon dimaafkan dan harap maklum. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.